Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika kelas 10 SMK Teknikum Cikarang. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan koordinat kartesius dengan koordinat kutub. Bapak juga sudah memerintahkan ya ke kalian untuk segera mengumpulkan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya ya. Jadi bagi yang belum, karena masih banyak banget yang belum mengumpulkan, ayo segera dikumpulkan untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pembahasan kita yaitu tentang aturan sinus dan aturan kosinus ya. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini yang pertama ada aturan sinus. Sebelumnya, aturan sinus dan aturan kosinus itu kita berhubungan atau berkaitan dengan segitiga ya, lebih tepatnya dengan segitiga sembarang. Jadi nanti soalnya itu kita diminta mencari sisinya, sisi segitiga, ataupun diminta mencari besar sudutnya pada segitiga tersebut ya. Oke, yang pertama aturan sinus. Perhatikan di sini ada sebuah segitiga sembarang ABC. Nah, sisi yang berada di depan sudut A, ini sudut A ya. Sisi yang berada di depannya ini kita namai dengan sisi A. Penulisannya dengan huruf kecil, berarti di sini A kecil. Kemudian sisi yang berada di depan sudut B, ini sudut B ya. Sisi yang berada di depannya ini kita namai dengan sisi B. Penulisannya dengan huruf B kecil. Kemudian sisi yang berada di depan sudut C, ini sudut C. Sisi yang berada di depannya ini kita namai dengan sisi C. Oke. Nah, di aturan sinus, kalau kita membagi sebuah sisi dengan sudut yang ada di depannya, itu nilainya akan sama dengan sisi yang lain kita bagi juga dengan sudut yang ada di depannya ya. Contohnya atau rumusnya seperti ini. Sisi A dibagi dengan sudut yang ada di depannya, berarti ini kan sudut A kan, berarti A per sin A, karena aturan sinus berarti kita gunakan sin ya. A per sin A, jadi sisi A dibagi dengan sudut yang ada di depannya. Ini sudut yang ada di depannya kan, berarti sudut A, berarti A per sin A itu nilainya sama dengan B per sin B ya. Sisi B dibagi dengan sudut yang ada di depannya. Sisi B dibagi dengan sudut B, berarti B per sin B juga akan sama dengan nilainya C per sin C. Jadi itu yang namanya aturan sinus. Diingat-ingat ini ya. Untuk lebih jelasnya coba kita kerjakan soal berikut ini bareng-bareng. Diketahui segitiga PQR dengan panjang PR sama dengan 8 cm, panjang QR sama dengan 4 akar 6 cm, dan sudut P itu diketahui sama dengan 60 derajat. Pertanyaannya atau perintahnya, tentukan besar sudut PQR ya. Coba perhatikan perintahnya dulu, tentukan besar sudut PQR. Nih, PQR. Nah, berarti kita diminta mencari apa? Mencari besar sudut Q ya. Karena Q ini berada di tengah-tengah nih. Jadi nanti kalau soalnya misalkan PRQ, berarti kita diminta mencari sudut R. Nah, berhubung ini PQR, berarti kita diminta mencari sudut Q ya. Oke, langkah awalnya itu kita gambar dulu agar mudah mengerjakannya. Ini segitiga PQR, panjang PR 8, ini kan PR 8, panjang QR 4 akar 6, ini QR 4 akar 6. Sudut P besarnya 60 derajat, ini sudut P 60 derajat. Kemudian yang diminta yaitu sudut PQR, berarti sudut Q ini kan. Nah, sudut Q karena yang dicari kita namai atau kita misal
kita namai dengan sudut alfa yang kita cari ya. Nah, untuk mempermudah pengerjaannya, Bapak pindahkan segitiga yang awal ini dengan rumusnya ke sini, ke bagian ini ya. Jadi antara segitiga yang ini dengan segitiga yang ini sama saja ya. Mau bentuknya berbeda ataupun penamaan titiknya berbeda, tapi sama saja. Berarti ini B, berarti ini juga B. Ini A, berarti ini juga sisi A. Ini sisi C, berarti yang sini juga sisi C. Ini sudut A. Nah, sudut P juga sama dengan sudut A. Ini sudut C, berarti sudut C sama dengan sudut R. Sudut B sama dengan sudut Q yang akan kita cari. Ya, jadi rumusnya akan sama. Ini dengan yang ini, ya. Nah, berarti rumus yang kita gunakan ini A per sin A sama dengan B per sin B, ya. A per sin A sama dengan B per sin B. Ini A kan, berarti 4 akar 6 sebagai A. Jadi 4 akar 6 per sin A. A ini sama dengan P, berarti sin 60 sin 60 derajat. Berarti 4 akar 6 per sin 60 derajat. 4 akar 6 sama dengan sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa. Dari mana nih? Karena rumusnya ini A per sin A sama dengan B per sin B. Berarti ini sebagai B, 8-nya ini kan 8 per sin B. Sin B ini sudut B, nanti sama dengan sudut Q. Berarti sin alfa. Kenapa sin alfa? Karena kan ini kita mau cari kan berapa nilai besar sudutnya. Jadi itu. Jadi 4 akar 6 per sin alfa sama dengan 8 per sin alfa. Sorry. 4 akar 6 sama 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa ya. Kita gunakan aturan sinus untuk mencari besar sudut Q. Nah, misalkan ini kan karena 4 akar 6-nya di sini. Berarti punya sisi A kan? Dan ini 60 derajat juga punya sudut A. Nah, kalau nanti 4 akar 6-nya di sini, di bawah sini, dan sudut 60 derajatnya ini punya sudut R misalkan ya. 4 akar 6-nya di sini, sudut 60 derajatnya punya sudut R ya. Berarti R ini sudut R besarnya 60 derajat. Nah, maka kita gunakan rumusnya yang A per sin A-nya jangan dipakai. Kalau yang ini kan C per sin C-nya nggak dipakai, ya kan? Kalau yang soal yang ini. Nah, kalau misalkan 4 akar 6-nya pindah ke sini, berarti sisi C kan, nih. Dan 60 derajatnya pindah ke atas, punya sudut R, berarti kan punya sudut C kan. Nah, maka untuk menyelesaikan soalnya, kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, yang A per sin A-nya kita abaikan. Kalau yang ini kan C per sin C-nya kita abaikan. Karena yang diketahui A, B, sudut A, dan yang diminta sudut ini Q, sudut A kan, ya enggak, sudut B, sudut Q, sudut B kan. Nah, maka kita gunakan yang ini, A per sin A sama dengan B per sin B ya. Bapak ulang sekali lagi, kalau nanti 4 akar 6-nya misalkan ya punya di sini atau diketahui di sini panjang PQ, nah berarti kan sisi C kan ya. Dan nanti misalkan lagi kalau 60 derajatnya ini punya sudut R, berarti sudut C kan. Nah, berarti yang kita abaikan A per sin A-nya. Kita gunakan B per sin B sama dengan C per sin C. Seperti itu penggunaannya. Jadi kita lihat dulu soalnya nih apa yang diketahui. Jadi bisa saja A per sin A itu sama dengan C per sin C. Bisa juga B per sin B itu sama dengan C per sin C. Ya, jadi tergantung soalnya apa yang diketahui dulu ya. Yang diketahui apa, maka itu yang kita gunakan. Nah, ini karena berhubung soalnya yang diketahui A, sudut A dan B, dan yang diminta sudut B berapa, ada sudut Q di sini ya, maka kita gunakan ini A per sin A sama dengan B per sin B. Oke. Kalau sudah seperti ini, 4 akar 6 per sin 60 derajat sama dengan 8 per sin alfa. Nah, kita kalikan silang ya.
kita kalikan silang, atas yang kiri kita kalikan dengan bawah yang kanan ya. Atas yang kanan kita kalikan dengan bawah yang kiri ya. 4 akar 6 dikali sin alfa ini sama dengan, ada sama dengannya lagi, 8 yang atas nih kanan, 8 dikali sin 60 derajat ini ya. Jadi 4 akar 6 dikali sin alfa sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Oke, kita lanjut. 4 akar 6 dikali sin alfa sama dengan 8 dikali sin 60 derajat. Kita fokus yang ke ruas kanan dulu ini, 8 dikali sin 60 derajat. Ruas kirinya kita tulis lagi, 4 akar 6 dikali sin alfa sama dengan 8 dikali 1/2 akar 3. Dari mana Pak 1/2 akar 3? Dari tabel sudut istimewa yang sudah diberikan di awal ya. Dari situ nilainya sin 60 derajat pasti akan menunjukkan nilai 1/2 akar 3. Nah, sekali lagi kita fokus yang kanan dulu ini. Fokus yang ke ruas kanan. Ruas kirinya kita tulis lagi, 4 akar 6 dikali sin alfa sama dengan 4 akar 3. Dari mana 4 akar 3? Dari sini. 8 dikali 1/2 atau 8 dibagi 2 nih. 8 dibagi 2 4 kan. Akar 3-nya kita tulis lagi, kita nggak usah diapa-apain ya. Jadi 8 dibagi 2 4, ada akar 3 tulis lagi. Makanya 4 akar 3 seperti itu. Nah, karena kita diminta mencari sin alfa berapa nilainya, ini kan perkalian kan, maksudnya 4 akar 6 dikali sin alfa. Itu perkalian bentuknya. Kita mencari atau mau mencari nilai sin alfa, berapa nilai sin alfa. Nah, maka kalau perkalian pindah ruas menjadi apa? Ada yang masih ingat gak? Ya, betul sekali, jadi pembagian. Kan kalau plus pindah ruas jadi min. Kalau min pindah ruas jadi plus. Nah, kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Seperti itu. Maka sin alfa sama dengan 4 akar 3 dibagi 4 akar 6. 4 akar 3 ini ya dibagi dengan 4 akar 6 ini. Oke. Sin alfa sama dengan 3 per akar 6. Akar 3 per akar 6. Kenapa ini akar 3 per akar 6? Dari mana? Nih, 4-nya kita bagi. 4 bagi 4 1 kan? Ya enggak? Karena sama nih 4 bagi 4 kita bagi, itu akan sama dengan menghasilkan 1. Makanya sisa akar 3 per akar 6 ya. Karena penyebutnya masih bentuk akar nih, akar 6 ya. Setelah kita bagi 4 bagi 4 itu 1, kan penyebutnya masih akar nih, akar 6. Maka kita rasionalkan dulu ya, materi di semester 1 yang di awal-awal banget tuh merasionalkan penyebut bentuk akar. Maka kita kalikan dengan akar 6 per akar 6 ya. Jadi itu caranya, kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Kalau misalkan di sini akar 5, berarti kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Kalau akar 2, berarti kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Jadi tergantung penyebutnya berapa. Itu cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Oke. Maka sin alfa sama dengan akar 18 per 6. Dari mana? Ini akar 3 dikali akar 6. 3 kali 6 18 kan? Ada akarnya, akar 18. Yang bawahnya sekarang akar 6 dikali akar 6. Akar 36 kan? Akar 36. Akar 36 berapa? 6 kan? Karena 6 dikali 6 itu menghasilkan 36. Seperti itu ya. Jadi akar 18 per 6. Jadi kalau misalkan akar 5 dikali akar 5, yang sudah 5. Akar 3 dikali akar 3, ya sudah 3 ya. Karena sama nih, 6 sama 6, akar 6 dikali akar 6 ya 6 hasilnya ya. Seperti itu. Jadi sin alfa sama dengan akar 18 per 6. Nah, akar 18 ini kita sederhanakan lagi ya. Jadi akar 18 kita sederhanakan, itu akar 9 dikali akar 2. Nah, untuk menyederhanakannya, yang depannya langsung punya nilai ya. Yang depannya langsung punya nilai. Akar 9 kan langsung punya nilai kan. Akar 9 berapa nilainya? Akar 9 itu nilainya 3 kan. Nah, makanya kita cari untuk
untuk menyederhanakan sebuah akar, kalau dia belum ada nilainya, kita sederhanakan seperti ini. Ya. Tapi yang depannya langsung punya nilai. Akar 9 kali akar 2. Karena 9 kali 2 18 kan. Akar 9 dikali akar 2 per bawahnya tetap 6. Ya, maka sin alfa sama dengan 3 akar 2. Dari mana 3 akar 2 ini? Tadi akar 18 disederhanakan dari ini. Akar 18 disederhanakan jadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9 punya nilai langsung kan? 3. Ya, karena 3 kali 3 itu nilainya 9. Maka 3 akar 2 per 6. Ya. 3 akar 2 per 6 bisa kita ubah bentuknya jadi 3 per 6 akar 2. Sama saja ya, 3 per 6 akar 2. Sin alfa sama dengan 3 per 6 akar 2. Ya. Maka sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 dari mana? Nih, 3 per 6 nya kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya gimana? Yang atas kita bagi 3, yang bawah juga kita bagi 3. Itu cara menyederhanakan sebuah bentuk pembagian ya, atau bentuk perperan. Kalau kita masih bisa kita sederhanakan lagi ya. Karena ini kita atasnya masih bisa dibagi 3, bawahnya juga masih bisa dibagi 3, maka kita bisa sederhanakan. Kalau dia sudah tidak bisa dibagi, itu sudah nilainya itu ya. Dan cara menyederhanakannya harus sama. Kalau atas dibagi 3, ya bawah juga dibagi 3. Jadi nggak bisa atas dibagi 3, di bawah dibagi 2 misalkan. Itu nggak bisa. Jadi itu sudah paling sederhana. Ya, karena di sini keduanya atau atas dan bawah masih bisa dibagi 3, maka kita sederhanakan. 3 bagi 3 itu 1, 6 bagi 3 itu 2. Maka sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. Ya. Sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 2. Cari di tabel sudut istimewa menunjukkan sudut keberapa atau sudut berapa yang nilainya 1 per 2 akar 2 ya. Sin berapa yang menunjukkan nilainya 1 per 2 akar 2 di tabel sudut istimewa. Ya, betul sekali. Sin 45 kan? Sin 45 derajat itu nilainya 1 per 2 akar 2. Maka besar sudutnya itu sama dengan 45 derajat. Ya, maka besar sudut kini itu nilainya besarnya 45 derajat. Ya, seperti itu caranya untuk aturan sinus ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau masih ada yang belum paham bisa tanyakan langsung ke Bapak. Oke. Kita lanjut ke aturan kosinus. Ini aturan kosinus. Sama, ada sebuah segitiga sembarang ABC sama saja ya. Ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C, sudut A, sudut B, sudut C. Jadi sama saja dengan aturan sinus. Gambarnya ini. Nih, sama saja ya dengan aturan sinus. Cuma kita sekarang gunakan kosinus atau cos ya. Karena aturan kosinus berarti kita gunakan cos. Kalau tadi aturan sinus kita pakai sin ya. Nah, ini rumusnya. Aturan kosinus Bapak tidak perlu menjelaskan lagi dari mana rumusnya karena akan panjang penjelasannya. Lihat saja di YouTube juga banyak bagaimana cara menemukan rumus-rumus yang ini. Bisa ketemu rumus-rumus ini dari mana, itu ada di YouTube. Coba kalian cari aja, ketik di YouTube rumus aturan kosinus gitu aja. Nanti juga banyak penjelasan tentang bagaimana mendapatkan rumus-rumus aturan kosinus ini. Oke. Karena di sini waktunya terbatas, jadi Bapak langsung kasih rumusnya. Ini rumusnya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Jadi itu kalau yang ini. Nah, kemudian yang kedua, B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Oke.
Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Ini rumusnya ya, diingat-ingat. Sekali lagi, kalau mau tahu rumusnya dari mana silahkan cari di YouTube. Oke, sudah banyak video-video penjelasan tentang bagaimana mendapatkan rumus aturan kosinus. Nah, untuk lebih jelas langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6 cm, panjang AC sama dengan 3 cm, dan sudut A sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang BC. Ya, jadi itu soalnya. Langkah awalnya juga sama, kita gambar dulu segitiganya untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Ya, ini segitiga ABC, ya, segitiga sembarang. Segitiga ABC, panjang AB 6. Ini AB kan, berarti ini 6. Kemudian panjang AC 3. Ini AC, berarti sini 3. Kemudian sudut A. Ini sudut A kan? Sudut A besarnya 60 derajat, berarti 60 derajat. Oke. Terus pertanyaannya, atau kita diminta mencari apa? Tentukan panjang BC, berarti ini. Berapa nih panjangnya? Ya, itu yang kita cari. Nah, sekali lagi nih, Bapak pindahkan segitiga yang ini dengan rumus-rumusnya ke sini, ke soalnya, biar mempermudah kalian. Bisa kalian lihat di sini, walaupun dia segitiganya berbeda nih antara soal dengan segitiga yang aturan kosinus di awal nih yang Bapak berikan, tapi dia tidak mempengaruhi posisi ya. Untuk mempermudah aja, ini trik dari Bapak ya, trik dari Bapak untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan. Jadi sama saja. Ini A ya, A sama sudut A sama dengan sudut A yang sebelah sini. Ini juga sama, B sama dengan sudut B. Ini juga sama, C sama dengan sudut C ya. Jadi posisinya semuanya sama, baik sudut maupun sisinya. Berarti 3 ini punya si B, 6 ini punya si C. Nah, yang kita cari berarti apa? A kan. Nih, yang diminta itu nilai A berapa, ya enggak? Nih, karena ini A, ini B, B-nya udah diketahui 3, C-nya udah diketahui 6, sudut A-nya udah diketahui kan, 60 derajat. Nah, yang diminta berapa panjang si A ini kan, ya enggak? Nah, berarti sama nih rumusnya yang kita gunakan yang mana? Iya, yang ini ya, yang atas. Sudah ada semua kan? B-nya udah ada, ini 3, C-nya udah ada 6, ya enggak? Cos A-nya, sudut A-nya udah ada 60 derajat, ya enggak? Sesuai dengan rumusnya. Berarti kita gunakan rumus ini yang pertama, yang atas ya. Karena yang diminta itu nilai A, ya enggak? Ini A berapa? Semuanya juga udah diketahui, B-nya ada, ini 3, C-nya udah ada, ini 6. Cos A-nya, sudut A-nya juga ada 60 derajat. Maka kita gunakan rumus yang ini. Itu trik dari Bapak untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi walaupun segitiganya berbeda, tapi dia sama, baik sisi maupun sudutnya, posisinya sama. Oke. Kita gunakan rumus yang ini ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Langsung saja kita substitusi nilainya atau kita masukkan nilainya. A kuadrat, karena A-nya kita cari, tetap tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat kan. B-nya kita ganti 3. Ini kan B nih. Jadi 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat ditambah C kuadrat. Ini nilai C 6. Ya enggak? C 6. Itu 6 pangkat 2 sesuai dengan rumusnya. Dikurang ya, sesuai dengan rumusnya. 2 nih, 2 BC kan, 2 dikali B dikali C. Ini artinya 2 BC ini maksudnya 2 dikali B dikali C ya. 2 dikali B, B nya 3, 2 dikali 3 dikali C, C nya 6. Jadi 2 dikali 3 dikali 6 ya, dikali cos A, berarti cos sudut A, cos 60 derajat. Nih, dari sini cos A, cos 60 derajat ya. Gampang kan? Kita tinggal substitusi nilainya. Maka A pangkat 2 sama dengan, kita cari sekarang nilainya. 3 pangkat 2 berapa? 9.
3 pangkat 2 itu 3 kali 3 ya, bukan 3 kali 2. 3 kali 3, 3 pangkat 2 nilainya 9. Ditambah 6 pangkat 2, 36 ya. Dikurang nih, sesuai dengan rumusnya, dikurang 2 dikali 3 dikali 6. Itu 36 kan? Karena 2 kali 3, 6. 6 kali 6, 36. Nah, cos 60 derajat berapa nilainya? Cari lagi di tabel sudut istimewa. Berapa nilai dari cos 60 derajat? Pasti akan menunjukkan nilai setengah ya. Berarti A kuadrat sama dengan 9 dari sini ditambah 36 dari sini dikurang 36 lagi dari sini. 2 kali 3 kali 6 dan setengah dari nilai cos 60 derajat. Seperti itu ya. Kita lanjut. Maka A kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 dikurang 36 dikali setengah ya. Maka A kuadrat sama dengan 45 dikurang 18. 45 dari mana? Dari sini. 9 ditambah 36. Ya, 45 dikurang, tulis lagi dikurang ya, minus dikurang 18. 18 dari mana? Dari sini. 36 dikali 1/2 atau 36 dibagi 2. Nilainya akan sama dengan 18. A kuadrat sama dengan 45 dikurang 18. Maka A kuadrat sama dengan 27. 27 dari 45 kurang 18 ya. A kuadrat sama dengan 27. Nah, karena yang diminta nilai A doang kan? Nih, A doang nih. Sedangkan ini masih ada pangkat 2-nya atau kuadrat. A kuadrat sama dengan 27. Nah, kalau kuadrat itu pindah ruas jadi apa? Ya, jadi bentuk akar. Ya, jadi 27-nya ini jadi akar 27. Pokoknya gitu. Kalau plus pindah ruas. Kalau plus pindah ruas jadi min. Kalau min pindah ruas jadi plus. Kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Nah, kalau pangkat 2 pindah ruas jadi akar. Itu kuncinya itu ya. Nah, karena ini A pangkat 2 sama dengan 27, sedangkan kita diminta mencari nilai A-nya saja, maka A sama dengan akar 27. Nah, akar 27 masih bisa kita sederhanakan. Caranya kayak tadi. Jadi A sama dengan akar 9 dikali akar 3 ya, karena 9 kali 3 itu 27 kan. Akar 9 dikali akar 3 itu akar 27. Tapi mencari atau menyederhanakannya, yang depannya ini langsung punya nilai ya. Akar 9 kan langsung punya nilai kan. Berapa nilainya? Maaf. Akar 9 itu nilainya 3 ya. Jadi cara menyederhanakannya seperti itu. Akar 27 bisa kita sederhanakan jadi akar 9 dikali akar 3. Akar 9-nya langsung punya nilai yaitu 3. Maka A sama dengan 3 akar 3 ya. 3-nya ini dari sini akar 9, nilai akar 9 3, akar 3-nya tulis lagi. Maka nilai A atau panjang A itu sama dengan 3 akar 3. Ya enggak? Nah, karena A itu sama dengan BC kan? Perhatikan. Ini A kan? Berarti BC kan? Ya enggak? Nah, ini A, ini BC kan? Nah, soalnya kan diminta tentukan panjang BC. Tapi kita mencari gunakan rumus si A ini. Nah, A itu sama aja BC kan? Ini A nih, tapi ini BC ya. Jadi sama aja, mau BC mau A sama ya. Jadi A sama dengan BC. Bapak kasih keterangan ini. Kan kita mencari nilai A, berapa nilainya? Ini udah ketemu kan, 3 akar 3, tapi soalnya diminta panjang BC. Nah, karena A di sini berarti BC kan? Ya enggak? Nih. Jadi sama saja, Bapak kasih keterangan A sama dengan BC. Jadi panjang BC sama dengan 3 akar 3 cm. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang Bapak sudah jelaskan panjang lebar. Kalau masih ada yang belum paham, masih ada yang belum jelas, sekali lagi bisa tanyakan langsung ke Bapak melalui WhatsApp ataupun ketemu di sekolah ya. Nah, di sini ada tugas. Tugas ini sebagai pengganti ulangan harian bab trigonometri ya. Jadi coba dikerjakan
kerjakan di kertas lembar. Tugasnya apa? Ini. Dari soal ini ya, kan udah diketahui nih panjang BC-nya. Ya enggak? Nih, panjang BC-nya yang udah kita cari itu akar 3 kan? Nih Bapak pindahkan ke sini. Soalnya sama saja nih. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 6, AC 3 dan sudut A 60 derajat, tentukan panjang BC. Sama kan? Nih soalnya ini. Ini udah diketahui panjang BC-nya berapa. Nih, makanya gambarnya Bapak ubah seperti ini. AC-nya udah diketahui dari soal, AB-nya diketahui dari soal, BC-nya udah diketahui kita cari tadi ini, ya. Nah, sekarang tapi beda, bukan tentukan panjang BC lagi. Nah, ini pertanyaannya. Cari besar sudut B dan besar sudut C menggunakan rumus ini. Ya. Sekali lagi, cari besar sudut B dan besar sudut C menggunakan rumus yang ini. Oke? Itu. Ini sebagai pengganti ulangan harian karena aturan sinus dan aturan kosinus ini materi terakhir kita di bab trigonometri. Jadi ini sebagai pengganti ulangan harian. Kerjakan di kertas lembar, dikumpulkan paling lambat hari Rabu. Ya, dikumpulkan ke sekolah langsung, di meja Bapak dikumpulkan. Oke. Jadi itu tugas pengganti ulangan harian. Ya, dari soal yang sudah kita kerjakan, panjang BC-nya sudah diketahui. Nah, sekarang kalian cari nih berapa besar sudut B ini dan berapa besar sudut C menggunakan rumus ini. Ya. Sisanya tadi kan sudah kita gunakan yang A kan, ini yang atas. Nah, kalian sekarang coba gunakan yang B dan C tapi beda. Kita untuk mencari besar sudutnya. Oke? Itu tugas pengganti ulangan hariannya. Silahkan dikerjakan. Bapak ingin mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti. Sekali lagi, kalau masih ada yang belum jelas, belum paham, bisa tanyakan langsung ke Bapak. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, lancar terus puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.